Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Anastasia. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan penelitian dengan judul Hubungan antara helikopter parenting dengan delinkuensi pada remaja. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian ini. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang menjadi aset masa depan pada bangsa. Banyak pelaku dari perilaku menyimpang remaja yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan mereka mengungkapkan rasa kecewa dengan bertindak agresif di masyarakat. Salah satunya anak yang berasal dari helikopter parenting. Konsep ini merujuk pada pendekatan orang tua yang sangat terlibat dalam berbagai aspek kehidupan anak-anak, termasuk memonitor kegiatan sehari-hari. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dapat berpengaruh pada perkembangan remaja, termasuk keterlibatan mereka dalam perilaku delinkuen atau kenakalan. Perilaku delinkuen pada kalangan remaja merangkumi beberapa aspek seperti tidak dan sulit menghormati orang lain, kekurangan kontrol diri, dan tidak bertanggung jawab. Delinkuen sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja, melanggar norma agama, ketertiban umum, serta nilai dan norma pada masyarakat. Seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. Helikopter parenting sebagai tindakan orang tua yang secara aktif mengontrol dan turut serta dalam menyelesaikan masalah ataupun tugas yang anaknya merasa tidak mampu menyelesaikannya secara sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik dari helikopter parenting, termasuk perilaku dan motivasi orang tua dalam menerapkan gaya pengasuhan ini, serta menganalisis dan menentukan adanya hubungan signifikan antara helikopter parenting dan perilaku delinkuensi pada remaja. Kemudian ada kajian pustakanya, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari helikopter parenting. Helikopter parenting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya pengasuhan di mana orang tua cenderung terlalu mengontrol dan terlibat secara berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan anak, terutama ketika anak berada di usia remaja hingga dewasa muda. Gaya pengasuhan ini sering dikritik karena dapat menghambat kemandirian dan perkembangan kemampuan pengambilan keputusan pada anak, menurut Padilla Walker dan Nelson pada tahun 2012. Kemudian di sini ada dimensinya. Dimensi helikopter parenting. Pertama ada pemantauan yang berlebihan, di mana melibatkan tingkat pengawasan dan kekhawatiran yang tinggi terhadap kegiatan anak, termasuk kegiatan sosial maupun kegiatan akademiknya. Yang kedua, intervensi secara langsung. Orang tua secara aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah anak, baik dalam hal akademik, sosial, maupun keputusan pada karirnya. Yang ketiga, pembatasan kemandirian. Tindakan yang dilakukan orang tua untuk membatasi kemampuan anak dalam membuat keputusan sendiri dan menjalani hidup secara mandiri. Kemudian ada faktor mempengaruhi helikopter parenting. Yang pertama, ada kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan pada anak. Orang tua mungkin terdorong oleh keinginan untuk melindungi anak dari bahaya dan kesulitannya. Yang kedua, ada harapan sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya tertentu mungkin mendorong atau mengharuskan tingkat keterlibatan orang tua yang tinggi dalam kehidupan anaknya. Yang ketiga, pengalaman orang tua sendiri. Pengalaman masa lalu dan cara orang tua dibesarkan dapat mempengaruhi gaya pengasuhan mereka. Yang keempat, tekanan akademik dan sosial. Tingginya ekspektasi terhadap prestasi akademik
dan status sosial dapat mendorong orang tua untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan akademik dan sosial anak. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit definisi dari delinkuensi. Delinkuensi mengacu pada perilaku antisosial atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di usia bawah dewasa. Perilaku ini sering termasuk tindakan seperti vandalisme, pencurian, penggunaan narkoba, dan tindak kekerasan. Menurut Moffitt tahun 1993, membedakan delinkuensi menjadi dua tipe. Pertama, ada adolescence limit dan life course persistent, yang menggambarkan sifat sementara versus kronis dari perilaku delinquen. Kemudian, ada dimensinya, ya, dimensi pada delinkuensi. Pertama, ada sifat perilaku, termasuk tindakan yang merusak seperti vandalisme terhadap orang lain seperti perkelahian atau terhadap hukum seperti pencurian. Yang kedua, ada frekuensi dan keparahan, meliputi seberapa sering perilaku terjadi dan seberapa serius tindakan tersebut menurut norma hukum dan sosial. Yang ketiga, ada durasi, berfokus pada apakah perilaku delinquen terjadi sebagai fase sementara atau merupakan pola perilaku jangka panjang. Kemudian ada faktor dari delinkuensi. Yang pertama ada faktor individu, termasuk kepribadian, kecerdasan, dan masalah kesehatan mental. Yang kedua ada faktor pada keluarga, seperti gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan pemisahan atau perceraian pada orang tua. Yang ketiga ada faktor lingkungan, meliputi pengaruh teman sebaya, akses ke sumber daya komunitas, dan exposure terhadap kekerasan atau kejahatan di lingkungan sekitar. Yang keempat ada faktor sekolah, keterlibatan akademik, hubungan dengan guru, dan suasana sekolah juga dapat mempengaruhi perilaku pada delinquen. Kemudian, metode penelitiannya pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik dan menggunakan statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel. Partisipan dalam penelitian ini memiliki 121 responden, remaja akhir dengan total 71 perempuan dan 50 laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun. Ada sebanyak 32 orang untuk usia 18 tahun, ada sebanyak 14 orang untuk usia 19 tahun, ada sebanyak 29 orang untuk usia 20 tahun, dan ada 46 orang untuk usia 21 tahun. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini berdasar pada data yang sudah diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para responden dan dianalisa menggunakan Pearson Correlation atas bantuan IBM SPSS Statistik versi 25. Kemudian hasil penelitiannya. Hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi antar helikopter parenting dengan delinkuensi yang menunjukkan nilai Pearson correlation-nya adalah 0,318 dengan kategori signifikan sebesar 0,000. Artinya sangat kuat dan positif signifikan karena kurang dari 0,01. Sangat kuat dan positif signifikan antara helikopter parenting dengan delinkuensi pada remaja. Penelitian ini melibatkan 121 subjek yang menegaskan bahwa ukuran sampel cukup untuk mendapatkan hasil yang representatif dan dapat diandalkan untuk populasi yang lebih besar. Diterimanya hipotesis dalam penelitian dan hasilnya positif signifikan, maka helikopter parenting dapat dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adanya perilaku delinkuensi pada remaja. Karena hasilnya adalah positif signifikan, artinya semakin tinggi tingkat helikopter parenting, maka akan semakin tinggi juga tingkat delinkuensi pada remaja. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat helikopter parenting, maka akan semakin rendah juga tingkat delinkuensinya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Widya Anastasia, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.